Wah, Bagus banget iya ya. bagus banget ya. Ini planet-planet ya Kalita? Iya nih Kak Raldo, ada matahari. Lihat ada kometnya juga Wah, tuh. iya. Bagus Kalau yang biru itu planet apa ya kira-kira Kalita? Yang biru ini, Iya. kayaknya ini Uranus deh Kak. Wah, luar biasa banget ya ciptaan Tuhan kita. Iya, bagus-bagus ya Kak ya. Iya. Aku seneng banget deh di sini. Kalita, bawa minuman lebih nggak? Kenapa? Haus Kak. Iya, aku haus nih. Tenang, Tadi minuman tenang. aku ketinggalan. Aku bawa banyak. Ini buat Kak Raldo. Wah, terima kasih banyak ya Kalita. Sama-sama. Kalita, kenapa? Kok kelihatan bingung? Iya nih Kak, kita kan mau sekolah minggu online ya. Terus kira-kira kalau di tempat seperti ini kita bisa beribadah nggak ya Kak ya? Oh, itu bisa dong. Kan kita bisa beribadah dimanapun kita dan bagaimanapun keadaan kita. Tuhan kita kan maha hadir Kalita. Oh iya ya Kak Raldo ya. Tuhan Yesus kan bisa ada di mana saja. Nah adik-adik yang di rumah jangan lupa ya. Dalam segala keadaan kita harus tetap beribadah. Bener ya Kak Raldo ya? Betul dong. Seperti sekarang ini nih. Walaupun kita kan belum bisa nih ibadah di gereja karena pandemi. Tapi kita bisa ibadah di rumah aja. Oh iya nih. Oh ya semangat ya kan adik-adik ya. Kita harus mulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo ayo. Oke, yuk. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Yuk, doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah sehat. Sekarang kami mau mulai sekolah minggu online. Tolong berkati kami dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, aduh Kak Raldo, sorry ya, aduh. Aku tuh mau sapa adik-adik yang di rumah. Iya, nggak apa-apa. Aku baik-baik Maaf aja ya, kok Kak Raldo Kalita. ya. Nggak apa-apa. Aduh, aku jadi nggak enak nih adik-adik sama Kak Raldo. Dia jatuh gara-gara aku. Bener deh, nggak apa-apa. Kan Kalita juga tadi nggak sengaja. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa. Nah, adik-adik, Kak Raldo nggak marah waktu aku nggak sengaja jatuhin dia. Itu namanya mengasihi. Bener sekali adik-adik. Kita harus mengasihi sesama kita. Apapun keadaannya. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengasihi sesama kita ya. Seperti Kak Raldo tadi. Iya, seperti Kalita juga dong. Oh gitu? Iya, tadi waktu aku haus perlu minum, Kalita mau bagi minumannya sama Oh aku. iya. Ada satu lagu nih Kak. Di Lagu lagu apa tuh? itu katakan kalau kasih itu sabar. Nggak suka marah. Iya. Terus murah hati. Aku tahu lagu itu tuh. Nah adik-adik yang di rumah kita mau ya nyanyi lagu itu sama-sama ya. Tahu kan lagunya pasti dong. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita nyanyi pakai gerakan ya adik-adik. Iya, kita semangat. Oke? Semangat terus. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. KASIH. Tidak suka marah-marah, murah hati. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus.
kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau kita mengasihi sesama kita, itu artinya kita bertumbuh dan berbuah seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Betul banget Kalita. Dan salah satu buah roh adalah kasih. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau Berbuah. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Jangan lupa pakai gerakannya. Semangat adik-adik. Yuk, Yesus pokok, kita caranya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cinta
kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ya. Ayo, adik-adik duduk diam di rumah ya, duduk manis, siapkan Alkitabnya, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Katakan pada Tuhan, oh how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Katakan bahasa Indonesianya adik-adik. Saya cinta Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik di rumah. Katakan saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Karena Dia cinta saya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Haleluya. Ayo teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti Dulu akan mengajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, adik-adik semua. Saya percaya, Tante Desi percaya bahwa kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Lagi firman Tuhan akan kita terima hari ini. Sebagai perenungan supaya apa adik-adik? Supaya kita semua bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mana Alkitabnya? Ayo siapkan untuk kita siap merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada kisah yang mungkin adik-adik sudah tahu ceritanya tentang Yusuf. Yusuf ini hidupnya gak enak banget loh adik-adik. Mulai dia di rumahnya itu, dia selalu dibully sama kakaknya. Dia dibully, dia gak disukai. Bahkan cerita yang terbesar adalah ketika Yusuf ini dibuang ke sumur, kakaknya punya ide, udah daripada dibuang, jual aja pas lewat pedagang di situ. Saudagar yang mau pergi ke Mesir, akhirnya dijual. Dan sampai ketika dia sampai di Mesir adik-adik, hidupnya nggak enak lagi. Karena dia harus menjadi pembantu. Saat sudah menjadi pembantu, wah dia dibully lagi, difitnah lagi. Bahwa dia menjadi orang yang nggak sopan, kurang ajar seperti itu kepada istri daripada tuannya yaitu Potifar. Akhirnya apa? Dia dipenjara. Tetapi kita mau lihat ada sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan diceritakan firman Tuhan yang dimiliki oleh Yusuf dalam kehidupannya. Apa itu adik-adik? Di dalam Kejadian pasal 40 dan juga pasal 41. Wah, Tante Desi banyak ayatnya kasih ya. Tapi nggak apa-apa. Ini cerita yang sungguh sangat menarik. Ayo, kalau siapa di sini yang suka main games, nggak cukup 5 menit, 1 jam,
2 jam. Ini firman Tuhan 2 pasal. Anggap ini cerita yang sangat menarik bahwa ada kisah seorang pemuda yang diberkati Tuhan. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Ayo kita lihat kisah firman Tuhan ini. Di mana dikatakan di pasal yang ke-40 bahwa mimpi juru minuman dan juru roti itu diartikan oleh Yusuf. Juru minuman dan juru roti ini membuat satu kesalahan yang besar. Sehingga mereka dijebloskan ke penjara. Dan di penjara itu adik-adik sudah terlebih dahulu ada Yusuf. Karena tadi yang di awal Tante Desi katakan bahwa dia difitnah, bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri daripada tuannya. Akhirnya dia dipenjara. Dan saat dia dipenjara, ada 2 orang lagi masuk ke dalam sel, ke dalam penjara itu, yaitu juru minuman dan juru roti. Mereka dipenjara karena berbuat salah, tetapi Yusuf ini tidak berbuat salah di penjara. Kita lihat, saat ini kita mempunyai tema yang akan kita renungkan firman Tuhan, yaitu Yusuf mengartikan mimpi dengan hikmat Tuhan. Yusuf mengartikan mimpi dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan kecerdasan dia, bukan dengan kepintaran dia, bukan dengan tetapi dijelaskan firman Tuhan bahwa Yusuf akhirnya nanti mengartikan semua mimpi orang-orang itu dengan hikmat Tuhan. Kalau adik-adik ingat, ada kisah di mana sebelum Yusuf ini masuk dibuang sumur, sebelum dia dijual kepada saudagar Mesir, dia juga bermimpi di tengah-tengah papanya, mamanya, kakak-kakaknya. Dia artikan mimpinya itu. Saudara-saudaranya marah. Tetapi di penjara juga dia mengartikan mimpi. Di mana dikatakan bahwa mimpi baik juru roti, juru minuman itu mereka bermimpi pada hari yang sama. Mereka bermimpi pada hari yang sama dan tetapi mereka mempunyai arti yang berbeda. Apa mimpi mereka itu? Yaitu dikatakan bahwa ketika satu hari Yusuf ini melihat kedua orang ini. Loh, kenapa mukamu muram? Di pasal yang 40, Kejadian 40 ayat yang ke-7. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu muram? Lalu dikatakan, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lalu diceritakan oleh juru minuman raja ini kepada Yusuf, bahwa dikatakan dia melihat dalam mimpinya itu, dia melihat pohon anggur yang baru bertunas tetapi sudah berbunga, lalu sudah buahnya itu bertandan-tandan. Dan akhirnya dia peras itu anggur, kemudian dia suguhkan kepada Firaun. Lalu diartikan oleh Yusuf bahwa 3 hari lagi, dikatakan tadi dia lihat satu pohon anggur tetapi bercabang 3. Dikatakan Yusuf dia dapat artikan mimpi, tetapi dikatakan bukankah Allah? Yusuf menyatakan bahwa Allah yang akan menerangkan arti daripada mimpi itu. Akhirnya Yusuf katakan, 3 hari lagi kamu akan ditinggikan, dikembalikan kepada posisimu. Lalu karena didengar oleh juru roti itu bahwa wah arti mimpinya hebat ya, bagus. Kemudian juru roti itu bilang, aku juga bermimpi. Aku bermimpi menjunjung 3 bakul berisi penganan. Tetapi dikatakan roti itu untuk Firaun.
tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku itu. Dikatakan oleh Yusuf, artinya bahwa 3 hari lagi engkau akan ditinggikan tinggi ke atas dan menggantung engkau. Firaun akan menggantung engkau dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan benar aja adik-adik, baik mimpi juru minuman, baik mimpi juru roti, itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Begitu juru minuman keluar, dia ditinggikan, dikembalikan pada posisinya. Begitu juga dengan juru roti. Ketika dia keluar, dia digantung dan dagingnya dimakan burung-burung. Tetapi waktu itu dikatakan oleh Yusuf kepada juru minum, kalau kamu diberkati, kalau kamu kembali ke posisimu, jangan lupa aku ya. Tapi dia lupa adik-adik. Dari mana kita tahu? Sampai 2 tahun. 2 tahun pasal ke-41 dikatakan firman Tuhan bahwa setelah 2 tahun Firaun itu bermimpi. Dia bermimpi melihat, dikatakan di pasal yang ke-41, dikatakan bahwa dia bermimpi di ayat yang kedua. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampak juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri samping lembu yang gemuk tadi. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terbangun, Firaun terbangun. Loh, apa kok mimpinya aneh ya? Masak yang kurus, lembu yang kurus, makan lembu yang gemuk. Dia terbangun. Tetapi dikatakan di ayat 5 dia tertidur lagi. Ketika dia tertidur lagi adik-adik, di ayat 5 dikatakan dia mimpi lagi. Dia mimpi lagi, tampak timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjaga Firaun. Dia bingung. Kok tadi 7 lembu kurus makan 7 lembu yang gemuk. Sekarang 7 bulir gandum yang gemuk itu dimakan 7 bulir gandum yang kurus. Loh, kok aneh ya? Tetapi dikatakan di ayat yang ke-8 pasal yang 41, dia gelisah. Dia panggil semua orang, ayo tolong cari orang yang dapat mengartikan mimpiku. Tetapi dikatakan di ayat 12, Tuhan bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikian pula lah terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan juru roti itu digantung. Lalu Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ayo panggil dia sekarang. Dan ketika sudah dipanggil, Yusuf katakan bahwa ketika Firaun menceritakan mimpinya, aku bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan. Kamu pasti bisa mengartikan. Dikatakan di ayat yang ke-16, Yusuf katakan di Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku. Dalam hal ini adik-adik, Yusuf ini walaupun dia pintar, dia cerdas, dia dapat mengartikan mimpi itu, dia katakan lagi
bukan aku, tetapi Tuhan yang mengartikannya. Seperti yang dia katakan kepada juru roti dan juru minum waktu itu. Dia katakan bukan aku, karena dia tidak mau makan puji. Dia nggak mau sombong. Karena orang-orang di dalam dunia ini kalau sudah pintar, sudah banyak pengetahuan, pasti banyak yang sombong. Tetapi beda dengan Yusuf. Dia mempunyai hikmat Tuhan, tetapi dia tidak mau sombong. Dia mau terus Tuhan yang dimuliakan. Dikatakan bahwa bukan dia. Bukan dia. Lagi-lagi karena apa? Banyak kali kehidupan daripada Yusuf ini dipuji. Sampai kepada pasal 41 ayat 38 sampai 39 dikatakan oleh Raja Firaun itu sendiri bahwa enggak mungkin kita dapat seperti orang ini. Yusuf yang seorang yang berpengetahuan, seorang yang penuh dengan roh Allah, seorang yang berhikmat. Yusuf tidak mau dia yang ditinggikan, tetapi Yusuf mau hikmat Tuhan itu bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang dia lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Yusuf penuh dengan roh Allah adik-adik. Penuh dengan Roh Kudus. Sehingga dia memiliki pikiran Kristus. Dia mengetahui hal-hal yang orang lain tidak ketahui. Hal-hal yang tersembunyi. Hal ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 16. Bahwa tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita mempunyai roh Allah, kita penuh dengan roh Allah, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Maka dikatakan kita dipenuhi pikiran Kristus. Kristus itu yang adalah sumber pengetahuan, sumber segala hikmat, sumber kebaikan, kebenaran dalam hidup kita adik-adik. Yesus adalah hikmat bagi orang percaya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya. Yesus Kristus sumber hikmat kita. Sumber kebaikan, sumber pengetahuan. Hikmat itu adalah kebijaksanaan. Hikmat itu adalah kepintaran. Hikmat itu adalah pengetahuan yang benar di dalam pandangan Allah. Banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan punya hikmat, tetapi tidak semuanya punya hikmat daripada Tuhan. Punya hikmat dunia. Seluruh orang bisa pintar, bisa cerdas, bisa berpengetahuan, tetapi tanpa hikmat Tuhan, tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan, semuanya itu sia-sia adik-adik. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Amsal pasal yang pertama, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya, melalui kisah daripada Yusuf ini, kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah hikmat bagi kita orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita adik-adik butuh hikmat, butuh pengetahuan, kalau kita kurang hikmat, kurang pengetahuan, kurang kebijaksanaan, mari kita minta daripada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5.
Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yusuf mempunyai hikmat Tuhan, sehingga dia dapat mengartikan, dia dapat mengetahui hal-hal yang di depan yang belum terjadi. Kita juga adik-adik, kita dapat menjadi orang yang bijaksana, berpengetahuan kalau hikmat Tuhan tinggal dalam kita. Minta daripada Tuhan dan biar Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ayat yang sudah Tante Desi baca tadi. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan, kita semua berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, mempunyai hikmat daripada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sudah mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami yang masih kecil ini Tuhan, tolong setiap kami yang masih terbatas, tetapi kami rindu hikmat Tuhan tinggal dalam hidup kami. Penuhkan kami dengan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang benar itu Tuhan, sehingga kami bertumbuh, kami dapat menyikapi dan juga melakukan melalui hari-hari kami dengan kebenaran daripada Tuhan. Tolong setiap kami supaya mempunyai hikmat yang benar di dalam rumah kami, di dalam lingkungan kami, di sekolah kami. Kami butuh hikmat Tuhan. Yesus, tolong kami, berikanlah hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan bagi mereka, dan biar hikmat Tuhan tinggal dalam hidup mereka. Berkati orang tua mereka, apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil ya Tuhan, dan biarlah orang tua mereka juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.